Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Anak-anakku kelas 5, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar seorang anak yang sedang mengerjakan atau membuat batik tulis ya. Nah, di sini merupakan kemerdekaan yang kita peroleh adalah hasil dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa dengan membuat karya. Seperti pada gambar tersebut ya, salah satu contoh dari cinta terhadap seni budaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negaranya dengan membuat karya, salah satunya yaitu dengan membuat batik. Mari kita perhatikan bagian-bagian surat berikut ini. Ini adalah salah satu contoh surat resmi ya Nana. Salah satu surat resmi tentang imunisasi yang akan diadakan di sekolah SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Nah, pada bagian-bagian surat ini ada bagian pertama sampai dengan bagian yang 9. Nah, bagian-bagian surat undangan. Nah, yang pertama ada kop atau kepala surat. Kemudian yang kedua ada tanggal, yang tanggalnya tersebut yaitu Trenggalek. Tanggal 23 November tahun 2020 akan diadakan imunisasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga sampai dengan yang kelima. Yang ketiga itu ada nomor surat, yang kedua ada lampiran, dan yang tiga ada perihal. Kemudian nomor 6, coba kalian perhatikan, itu ada alamat tujuan yang akan disampaikan kepada siapa? Kepada ayah dan bunda wali siswa kelas 1, 2, dan 5. Jadi di sini tujuannya jelas ya, alamat yang akan dituju itu kepada siapa. Kemudian ada nomor 7 yaitu salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini ditunjukkan dengan mengucapkan bismillah atau dengan hormat atau dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah, itu merupakan salah satu dari salam pembuka. Kemudian ada isi surat. Isi surat ini menunjukkan kejelasan surat, kapan dan di mana dan acara apa yang akan dilaksanakan. Kemudian nomor 9 ada pengirim. Pengirim ini dimaksudkan yaitu siapa pengirim suratnya. Pengirim suratnya di sini yaitu kepala sekolah, seperti itu ya. Ini merupakan salah satu contoh dari surat undangan yang resmi. Nah, anak-anak, selain contoh surat undangan yang resmi, di sini Ustazah juga memberikan contoh surat undangan tidak resmi. Nah, contoh surat undangan tidak resmi ini misalkan di sini ada undangan acara perpisahan dan pentas seni. Ini biasanya dilaksanakan saat perpisahan kelas 6 ya. Di sini sudah jelas sekali ada tanggal, ada hari, ada waktu dan juga tempat. Nah, di sini hanya disebutkan hari, waktu dan tempat saja tanpa ada kop surat dan lain-lain. Kemudian langsung pada akhir dari undangan yaitu atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jadi surat undangan tidak resmi ini lebih simpel dan biasanya ditujukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalkan di sini di sekolah SD Muhammadiyah akan diadakan acara pentas seni. Acara pentas seni di sekolah SD Muhammadiyah dimeriahkan dengan berbagai macam lomba. Panitia mengajak para siswa untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mereka membuat undangannya seperti berikut. Kita sudah tahu ya isi dari undangan surat tidak resmi. Nah, apa saja ya ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dari undangan tidak resmi ya, itu yang pertama, tidak memakai kepala surat. Kemudian yang kedua, bentuk surat boleh tidak standar. Dan yang ketiga, dapat menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Jadi, undangan tidak resmi itu kata yang digunakan lebih bebas daripada kata yang digunakan pada undangan yang resmi. Nah, anak-anak, pada acara perpisahan dan pentas seni yang diselenggarakan di sekolah kita di SD Muhammadiyah juga akan menyuguhkan makanan nih. Makanannya itu unik, yaitu terbuat dari hasil kreativitas siswa seperti es lilin tanpa freezer.
Wah, hal ini sungguh menarik, bukan? Bagaimana ya cara pembuatan mereka? Es krim atau es lilin ini dibuat tanpa memakai freezer. Bagaimana ya cara pembuatannya? Nah, sebelumnya kita telah mengenal perubahan wujud benda membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi wujud benda padat. Dari pembuatan es lilin tanpa freezer tadi juga merupakan perubahan wujud benda yang membeku. Nah, tapi caranya berbeda. Nah, jika tadi kita sudah mengenal proses membeku dari wujud benda yang cair menjadi wujud benda yang padat, sekarang kita perhatikan pada pembuatan es lilin tanpa freezer. Nah, es lilin ini terbuat dari air sirup yang prosesnya membutuhkan es batu dan garam kasar untuk membekukan es. Nah, kalau misalkan tadi freezer itu tinggal kita masukkan ke dalam kulkas sudah menjadi es. Di sini es lilin memerlukan es batu dan garam kasar untuk membekukan es, untuk menjadikan es batu dari es lilin tersebut. Nah, jadi es batu tersebut dicampur dengan garam kasar yang lumayan banyak ya untuk membekukan es. Maksudnya bagaimana? Nah, pembekuan merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat akibat kehilangan kalor. Pada pentas seni tadi, siswa-siswi SD Muhammadiyah menghasilkan beberapa lukisan yang bertema kebudayaan Indonesia. Nah, berikut contoh kedua lukisan yang bisa kita sajikan. Nah, lukisan merupakan salah satu seni keanekaragaman budaya Indonesia seperti yang ada pada gambar tersebut. Dengan melihat contoh lukisan bertema kebudayaan Indonesia, kita dapat menambah pengetahuan mengenai budaya daerah sehingga meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa. Jadi selain kita menghasilkan karya, sebuah karya seperti membuat batik, membuat kreativitas es lilin, kita juga bisa menghasilkan karya lain seperti lukisan. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh dari cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustazah bermanfaat untuk kalian. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.